Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan yang besar di bulan Rajab kepada Salahuddin Al-Ayyubi atas kemenangan beliau membebaskan kota Palestina daripada cengkraman bangsa kafir. Dan tepatnya saudara-saudara, di bulan Rajab ini pula Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kaum muslimin yang mereka hampir beberapa bulan dihantam dengan bom yang berkekuatan besar, dibakar hidup-hidup oleh kaum Israel, bangsa Zionis. Hampir saja mereka semua berputus asa. Mereka berkata, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-hambanya yang membela syiar-syiar daripada agamanya. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang senantiasa rukuk dan sujud, tunduk kepada segala ajarannya, tunduk segala perintahnya. Walaupun Donald Trump akan menjadikan neraka Gaza, Allah satu hari kemudian menjadikan Los Angeles negara super power, negara sebagian kota yang menjadi tempat tinggalnya para selebritis konglomerat dunia, dengan sekejap habis dilalap oleh tentara Allah, angin dan api. Inilah saudara-saudara tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi, telah menciptakan pergantian siang dan malam. Itu semua sebagai wujud tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berfikir. Jangankan untuk membumi hanguskan Los Angeles, membolak-balikan waktu, menghidupkan orang yang sudah mati, bahkan membangkitkan orang-orang yang sudah ribuan tahun lamanya wafat. Allah Maha Kuasa atas segala hal itu. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran sebagai kaum muslimin. Kita jangan putus asa daripada rahmat Allah, kita jangan putus asa daripada naungan Allah, daripada rizki yang Allah berikan. Saudara-saudara yang hari ini masih terlibat judi online, tobatlah saudara-saudara. Kalau saudara diuji susah, diuji miskin, kemudian saudara lari menggadaikan nasib saudara kepada perjudian, itu berarti saudara tidak percaya dengan keyakinan yang ada dalam diri saudara atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang mengatur semua hidup kita, yang menanggung rezeki kita, yang menjadikan kita ini menang daripada segala urusan orang-orang yang menzalimi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah jauh-jauh hari memberikan peringatan kepada kita jika kita diuji susah, diuji sulit dalam kehidupan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ketika hatimu gundah gulana, hatimu dalam keadaan galau, tidak ada obat yang paling ampuh selain kau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jika kalian menghadapi kesulitan hidup, hancur rumah tangga, sulit untuk mendidik anak, jangan putus asa saudara-saudara. Jangan kau jadikan kemiskinanmu sebagai umpan daripada orang-orang yang ingin menghancurkan ekonomi dirimu. Kembali kepada Allah, jadikan solat sebagai penolong kita saudara-saudara. Solat dan sabar merupakan ajaran Allah, petunjuk Allah, agar kita mau melakukan ruku dan sujud, mengintrospeksi daripada dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di masa tahun-tahun kemarin. Tidak ada satupun manusia yang suci daripada dosa. Semua kita ini berdosa. Lantaran kita semua ini berdosa, Allah Subhanahu wa taala membukakan lebar-lebar daripada pintu taubatnya, membukakan lebar-lebar daripada pintu ampunannya. Fafirru ilallah, maka segeralah kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan pinjaman online, tinggalkan judi online. Kasihan saudara-saudara keluarga kita, anak-anak kita, soal pendidikannya. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah dengan zikir. Zikir, perbanyak membaca istighfar. Orang-orang yang rajin membaca istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya akan diampuni
kesulitan hidupnya akan teratasi insyaallah. Yang penting melakukannya hakul yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ini bulan Rajab, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya ini bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan kebahagiaan daripada umatku. Artinya saudara-saudara, manfaatkan satu bulan penuh bulan Rajab untuk zikir kembali, mendatangi Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha menolong, yang maha memberikan kemudahan daripada tiap-tiap segala kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudara, jangan putus asa. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali kau hambaku berputus asa daripada rahmatku, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang putus asa daripada rahmat Allah tidak lain tidak bukan kecuali mereka kelompok orang-orang kafir. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah tadi pada mukaddimah awal saya katakan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa dahsyatnya. Kalau hari ini kita sebagai kaum muslimin masih ragu kepada Allah, apakah tidak melihat mata kita begitu hebatnya Allah memberikan kekuasaan, memberikan pertolongan atas penindasan bangsa Israel kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Hilangkan keraguan dalam diri kita. Jadikan solat sebagai penolong kita, saudara-saudara. Jadikan sabar sebagai senjata untuk mengarungi beratnya daripada kehidupan di alam dunia ini, saudara-saudara. Ujian kita tidak ada apa-apanya, hanya 1% dibandingkan dengan ujian para rasul, para nabi. Kalaulah Allah meletakkan ujian itu 100%, 99,99% itu diberikan kepada kekasihnya, orang yang paling dicintainya. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Kita hanya diberikan ujian Allah tidak ada 1%, saudara-saudara, 0%. Itu pun banyak daripada umatnya Rasulullah yang ketika diuji susah mereka terlibat judi online, yang mereka ketika diuji susah mereka putus asa, membunuh keluarganya sampai membunuh dirinya. Inilah saudara-saudara yang harus kita pahami. Hidup di akhir zaman, banyakkan diri, dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memohon pertolongannya, memohon perlindungannya. Tidak ada yang bisa mengatasi segala kesulitan hidup kita kecuali daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjelang Ramadan tinggal 1 bulan ke depan, kita isi masjid-masjid kita dengan syiar salat berjamaah. Hidupkan pengajian-pengajian, hidupkan zikir di masjid maupun di rumah kita. Jadikan rumah kita sebagai masjid-masjid kita, masjid-masjidnya Allah di muka bumi. Artinya apa? Suaminya, istrinya, anak menantu yang ada di rumah itu semuanya melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita lakukan itu semua, Allah berjanji di mana kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. Jika seandainya penduduk satu negeri, penduduk suatu wilayah, jika seandainya sebuah rumah tangga mereka beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah pasti la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi, maka akan kami bukakan keberkahan yang turun dari langit, kami berikan kepada mereka, dan kami berikan keberkahan yang kami keluarkan dari bumi, kami berikan pula kepada mereka. Kita harus yakin dengan ayat-ayat Allah, saudara-saudara. Kita harus yakin dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, seperti keyakinan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para sahabat, para orang-orang soleh. Mereka hidup tenang dalam rahmat Allah, mereka hidup tenang dalam naungan lindungan Allah, karena mereka yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi kaum muslimin hari ini masih susah, hutang makin banyak lantaran kita kurang yakin atas pertolongan Allah, kurang yakin dengan salat kita, kurang yakin dengan puasa kita, kurang yakin dengan zikir-zikir kita. Semuanya kita anggap cerita-cerita belaka. Padahal saudara-saudara, satu pun daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadisnya Rasulullah
Nasihat-nasihat para ulama semuanya benar, nyata adanya, dan itu semuanya saudara-saudara sebagai modal utama bagi kita orang-orang yang beriman agar senantiasa selamat daripada huru-hara dunia, selamat daripada huru-hara alam kubur, selamat daripada huru-hara hari kiamat.